Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Tuhan kita sungguh luar biasa. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita. Kita mau awali kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Kalau kami ada saat ini di rumah-Mu yang kudus, boleh memuji memuliakan Kau Bapa. Pakai kami semua Tuhan, setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-Mu Bapa, boleh menjadi alat-Mu yang kudus, boleh menyenangkan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siap memuji memuliakan Kau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu ya Tuhanku. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya
ucapan apa yang kami lakukan Tuhan, boleh manis Engkau dengarnya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami boleh merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merenungkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama mau katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kita mau nyanyikan ini dari dasar hati kita, saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya pengagungan hanya untuk Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Saudara ya, tetap berdiri saja ya. Kita tetap semangat memuji Tuhan karena hati kita percaya bahwa kekuatan Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Karena Dia kekuatan dan mazmur kita, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, siap-siap
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Dia kita sungguh luar biasa. Dia kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Kita sama-sama mau katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Berikan melihat kita sungguh luar biasa. Haleluya. Tetap semangat puji Tuhan ya saudara. Tetap berdiri ya. Haleluya. Karena sungguh nyata kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Haleluya. Bahkan kasih Tuhan seindah pelangi. Kasih Tuhan secerah mentari. Karena Dia Allah yang terindah. Haleluya. Indahnya pelangi, secerah mentari, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Sungguh nyata kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan hati hanyalah untuk-Mu. Sungguh
di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk, segenap hatiku hanya untuk-Mu Bapa. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Sungguh nyata kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita saudara. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Kita mau sujud menyembah-Mu ya Bapa. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dulu sampai sekarang. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup kami. Haleluya Yesus. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu ya Bapa. Saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata. Waktu dan tempat saya persilakan. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Selama-lamanya Tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sampai di minggu yang terakhir di bulan November, Tuhan telah masih dan terus memberi kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sampai pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membimbing acara ibadah mulai dari awal sampai pertengahannya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu itu juga yang membimbing dan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Berkati worship, singer, pemusik, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini. Ajari kami terus Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, senyaman kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami dapat memperbaiki pola kehidupan kami. Kami dapat memperbaiki karakter kehidupan kami. Untuk sesuai dan sekehendak dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Supaya kehadiran kami pada pagi hari ini tidak hanya sekedar membawa telinga secara fisik, secara jasmani kami Tuhan. Tapi kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk Tuhan taburi, untuk sebagai bekal di dalam perjalanan kehidupan kami. Sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Mempelai pria surgawi kekasih jiwa kami yang kami nantikan kedatangan kali yang kedua. Seraya terus kami tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Sungguh-sungguh tidak terasa kalau kita sudah menginjak di minggu yang terakhir di bulan November. Mungkin kadang-kadang saudara tidak pernah memperhatikan tanggal, tidak pernah memperhatikan atau apapun, gak masalah itu. Tapi 5 minggu lagi, tepatnya 37 hari lagi, kita akan tutup tahun 24 ini dan kita akan membuka tahun 25. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana perjalanan kehidupan kita selama kita mengarungi 11 bulan kehidupan kita dalam tahun 24. 11 bulan kurang 6 hari kita selesaikan perjalanan bulan November tahun ini saudara. Bagaimana perjalanan kehidupan kita, perjalanan pribadi kita, perjalanan rumah tangga kita, perjalanan sekolah kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, atau perjalanan pekerjaan kita sebagai seorang karyawan ataupun apapun tugas dan tanggung jawab kita. Terlebih saudara, terlebih. Kita yang tidak hanya sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelajar. Tapi kita yang dituntut sebagai seorang hamba Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan. Apa yang telah kita arungi, apa yang telah kita selesaikan, apa yang telah terjadi selama 11 bulan perjalanan kehidupan kita tahun 24. Apakah ada sebuah perubahan di dalam perjalanan kehidupan kita? Ataukah ada banyak kejenuhan di dalam perjalanan kehidupan kita? Apakah rumah tangga kita ataupun apapun yang kita hadapi, saudara? Atau mungkin bahkan dengan penatnya kehidupan, dengan banyaknya persoalan, dengan kesulitan ekonomi sedemikian seperti itu, membuat kadang-kadang kita, saudara, berubah karakter kehidupan kita, karakter kita, saudara. Bagaimana dengan karakter kita, saudara? Karakter seseorang
itu terbentuk terutama di dalam rumah tangganya. Bagaimana kedua orang tuanya, bagaimana saudara-saudaranya, dari mana latar belakang sukunya dan seterusnya. Bisa terbentuk dari pergaulan, dari sekolahnya bisa terbentuk, saudara. Tapi seharusnya, saudara, dengan semakin banyaknya kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara. Dengan semakin seringnya kita beribadah, saudara. Harusnya, saudara, karakter kita terbentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita akan belajar dari berbagai karakter, saudara. Pagi hari ini kita akan belajar dari berbagai karakter, saudara. Dengan berbagai karakter, dengan berbagai personil yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara. Ada orang muda, ada orang pinter, ada seorang raja, ada orang yang sedemikian sederhananya, saudara. Kita belajar beberapa karakter sesuai dengan keadaan sekarang ini. Ya, kalau misalnya saudara jalan-jalan di berbagai mall, aroma Natal, suasana Natal, apalagi pernak-pernik Natal, itu sudah dijual, saudara. Saya enggak tahu apakah di rumah saudara sudah mulai menghias atau sudah mulai mengeluarkan pohon Natal atau bagaimana saya enggak tahu, saudara. Tapi malam hari ini kita akan belajar yang pertama, saudara, dari seseorang yang namanya Yusuf, saudara. Bagaimana dia menyambut kelahiran bayi Yesus. Bagaimana dia menyambut bayi Yesus, saudara. Karakter yang pertama kita baca di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan 20. Sesuai dengan suasana mendekati Natal, kita belajar 5 karakter, saudara. 5 karakter yang pertama dari seseorang yang namanya Yusuf. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 20. 2 ayat yang pertama dulu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. 20. Agak kurang jelas ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dilanjutkan ayat ke-24 dan ke-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak berbicara tentang Natal, tapi saya berbicara tentang karakter seseorang yang namanya Yusuf. Saya tidak tahu di dalam perjalanan kehidupan saudara, selalu pertanyaan kalimat ini saya ulangi, saudara. Berapa lama kita beribadah, saudara? Berapa lama kita beribadah? Ada banyak orang tua yang sudah tidak tahu berapa lama ia beribadah, saudara. Apalagi kemudian dia sudah tidak ingat lagi kapan dia dibaptis, saudara. Sudah tidak ingat lagi. Malah dia bertanya, aku iki wis dibaptis apa gurung yo? Ketokane wis, tapi rasanya kok ya gurung yo. Saudara, karakter yang pertama kita belajar dari seseorang yang namanya Yusuf, saudara.
Yusuf dikatakan di dalam Matius pasal yang pertama, diperlihat lagi ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya, saudara. Karakter yang pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah karakter seseorang yang namanya Yusuf. Karakter tentang sebuah ketulusan, saudara. Bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita beribadah, saudara. Apakah setiap kali kita beribadah dengan tulus, saudara. Yang namanya beribadah dengan tulus itu, saudara, maaf saudara, kita tidak akan pernah menilai acara ibadah itu dari segi segala sesuatu, dilihatnya itu kekurangannya, saudara. Waduh, kok yang ini begini ya, kok yang itu begitu ya, kok yang sebelah sini begini ya, kok yang di situ begitu ya, kok yang itu di situ begini ya, loh kok yang itu ngomong terus yo. Saudara, mari kita belajar, saudara, seperti kalimat awal, saudara, seharusnya, saudara, bagaimanapun latar belakang kita, bagaimana keadaan keluarga kita, bagaimanapun tingkat pendidikan kita, saudara, seharusnya, saudara, dengan banyaknya kita mendengar kebenaran firman Tuhan itu, saudara, perlahan tapi pasti itu bisa mengubah karakter kehidupan kita, saudara. Karakter yang pertama kita belajar dari seseorang yang namanya Yusuf, saudara. Karakter tentang sebuah ketulusan, saudara. Zaman dahulu itu kalau misalnya seseorang sudah bertunangan, Yusuf dan Maria itu sudah bertunangan. Zaman dahulu tradisi Yahudi waktu itu kalau namanya sudah bertunangan itu namanya sudah sah, saudara. Beda dengan zaman sekarang, meskipun sudah tukar cincin lah, apakah itu sudah dilamarkah ataukah ataukah istilahnya sudah diminta atau bagaimana. Tapi kalau belum catatan sipil, kalau belum dibaptis oleh hamba Tuhan, rasanya itu kan bagi tradisi kita, keadaan sekarang di Indonesia kan rasanya belum sah kan. Nah, beda memang dengan itu. Tapi seperti itu pun Yusuf yang merasa tidak melakukan sesuatu. Kemudian Yusuf tahu keadaan sesuatu yang terjadi di dalam diri Maria, saudara. Sekali lagi Yusuf, seseorang yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Yusuf tidak hanya sekedar mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara. Yusuf mendengar malaikat berkata bahwa yang dikandung oleh Maria itu oleh Roh Kudus. Dan Yusuf, saudara, seseorang yang tulus, kemudian tidak berpikir untuk neko-neko, saudara. Apa yang dia dengar dari kebenaran firman Tuhan itu yang dijadikan sebuah patokan, saudara. Seseorang yang namanya Yusuf, seseorang yang hidup dengan sebuah ketulusan, saudara. Mari kita belajar karakter yang pertama dari seseorang yang namanya Yusuf, sebuah ketulusan, saudara. Karakter yang kedua, saudara, seseorang yang namanya Maria, saudara. Kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-30. Lukas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-30 sampai 38, saudara. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadikan raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Kata Maria kepadanya, malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Perhatikan 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikan 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Khususnya para wanita yang belum melahirkan pagi hari ini. Kalau misalnya usia saudara sudah dewasa dan saudara tiba-tiba mengandung saudara. Apa yang terjadi dengan kehidupan saudara? Apa yang ada dalam benak saudara? Seorang wanita, seorang gadis tiba-tiba mengandung saudara. Itu yang saudara pikirkan. Belum lagi bagaimana saudara menghadapi orang tua saudara. Bagaimana saudara menghadapi teman-teman saudara. Bagaimana menghadapi kalau misalnya saudara masih berkuliah, masih bersekolah. Bagaimana menghadapi gunjingan tetangga kanan dan kiri. Wah, bisa-bisa istilah sekarangnya menjadi trending topik saudara. Tapi mari kita belajar pada karakter yang kedua, seorang putri yang namanya Maria. Setelah kita belajar karakter yang pertama tentang sebuah ketulusan. Karakter yang kedua tentang sebuah kesetiaan, saudara. Dari seseorang yang namanya Maria. Seseorang tidak bisa tulus kalau dia tidak setia. Sama dengan seseorang tidak bisa setia kalau dia tidak tulus, saudara. Tulus dan setia itu seperti sebuah mata uang, saudara. Antara mata uang kanan dan kiri tidak akan pernah sama. Tapi mata uang itu akan berguna, bernilai kalau mata uang itu terdiri dari dua mata yang berbeda, saudara. Kalau misalnya pagi hari ini Pak Robert tak kasih uang 100.000 mata rupiah terbesar di Indonesia. Tapi depan dan belakangnya sama. Kira-kira gelem Pak Robert? Gak payu. Dan kalaupun mungkin itu Bank Indonesia mengeluarkan, mungkin itu jadi barang antik. Tapi tidak laku di peredaran, saudara. Karakter yang kedua, karakter tentang sebuah kesetiaan, saudara. Sebuah kesetiaan itu tidak bisa dilihat satu hari, saudara. Sebuah kesetiaan itu tidak bisa dilihat 2 hari, 1 bulan atau 2 bulan. Enggak bisa, saudara. Yang namanya sebuah kesetiaan itu bukan berarti hanya sekedar menjalani, tidak mau berkorban. Enggak bisa, saudara. Yang namanya kesetiaan itu menjalani dan berkorban, saudara. Maria, saudara. Dari seseorang yang tidak pernah mengandung, kemudian tiba-tiba mengandung, saudara. Dalam dirinya sendiri, dia sudah bergejolak, saudara. Apakah dia mampu bertahan? Belum lagi menghadapi suaminya, belum lagi menghadapi orang-orang lain.
Tapi perhatikan ayat yang ke-38, ayat yang sangat luar biasa saudara. Ayat yang harus kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia saudara. Seberapa banyak kesulitan di dalam perjalanan kehidupan kita saudara. Seberapa banyak tantangan yang kita telah hadapi saudara. Seburuk apapun keadaan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam apapun, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah dan bagaimanapun saudara. Satu pertanyaannya saudara. Apakah kemudian kita mengeluh saudara? Apakah kemudian kita kecewa saudara? Apakah kita kemudian mengeluarkan sumpah serapah dengan berbagai macam apapun kata dan kalimatnya saudara? Ataukah mulai pagi hari ini kita belajar, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu saudara. Selama Maria tidak mengeluarkan kalimat ini saudara, malaikat tidak akan pernah meninggalkan Maria saudara. Sesudah Maria mengeluarkan kalimat ini, malaikat meninggalkan dia. Berarti lulus iki wisanan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini saudara. Karakter yang pertama tentang sebuah ketulusan yang diberi contoh dan dilakukan oleh Yusuf. Karakter yang kedua sebuah kesetiaan saudara. Yang diteladani oleh Maria, saudara. Mari kita belajar tentang karakter yang ketiga, saudara. Sebuah pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang Majus, saudara. Orang-orang Majus itu dari negeri Persia. Negeri Persia itu kalau sekarang itu konon katanya itu Iran, Irak sana, saudara. Jadi kalau kita tahu Iran atau Irak, kalau yang saya tahu saudara, Iran atau Irak itu tidak mau mengakui dirinya itu orang Arab saudara. Tapi dia selalu mengakui dirinya itu orang Persia saudara. Artinya saudara, Iran atau Irak itu merasa lebih pinter daripada orang Arab saudara. Makanya Iran atau Irak itu gak pernah cocok sampai Arab Saudi saudara. Sampai sekarang saudara. Dan orang-orang Majus ini konon katanya ini keturunan dari pada waktu bangsa Israel dijajah, dibuang ke Babilonia. Ke daerah apa itu waktu zamannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini keturunannya saudara. Kita baca di dalam Matius pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Matius pasal. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 3 sampai yang ke-11. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. 8.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur. Itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara. Karakter yang ketiga, karakter yang punya komitmen, saudara. Tentang sebuah ketulusan yang dipaparkan oleh Yusuf, tentang sebuah kesetiaan yang diteladani oleh Maria. Karakter yang ketiga, karakter tentang sebuah komitmen, saudara. Kita pernah dengar, saudara, istilahnya gini, saudara. Loh, isu dele, sore tempe. Orang yang tidak pernah berkomitmen dalam kehidupannya mudah berubah-ubah. Senin Kemis gitu. Sumpek lego gitu. Saudara, kalau orang-orang Majus ini tidak punya komitmen, saudara. Tidak pernah dijelaskan berapa lama perjalanan dia, saudara. Tidak ditulis berapa banyak dana dan pengorbanan selama perjalanan itu, saudara. Dan dia sudah punya komitmen, saudara. Mulai dari berangkat, dia sudah bawa emas, kemenyan, dan mur untuk dipersembahkan, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara. Sebuah kesetiaan, sebuah ketulusan harus disertai dengan sebuah komitmen, saudara. Saya pikir kalau Ibu Yusuf pasti sering mendengar begini. Misalnya satu kali jemaatnya ada masalah, kemudian satu waktu kemudian Bu Yusuf ngomong ya wis berdoa saja sing sabar. Wis Bu Yusuf, aku iki wis sabar. Aku iki wis berdoa Bu Yusuf. Wis tiap minggu aku iki wis nang gereja Bu Yusuf. Pernahkah kita sering mendengar seorang jemaat berkata seperti ini? Atau maaf saudara, mungkin saudaralah jemaat yang berkata seperti itu. Tatkala menghadapi masalah, tatkala menghadapi persoalan, tatkala menghadapi jalan buntu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Seringkali saya sampaikan di dalam tempat ini, perjalanan keimanan kita itu sama dengan perjalanan kehidupan kita, saudara. Perjalanan keimanan kita itu perjalanan kehidupan kita, saudara. Perjalanan keimanan kita dimulai tatkala kita mengambil sebuah keputusan, kita menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, menetapkan untuk membaptis dirinya, dibaptis, saudara, dan seterusnya, saudara, sampai Tuhan memanggil kita, saudara. Itu sebuah komitmen, saudara. Kemudian Rasul Paulus bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis iman dan seterusnya. Berapa banyak, saudara, berapa banyak kata dan kalimat ini tertera, saudara. Tertera di mana? Ya mungkin di Kembang Kuning atau mungkin di Keputih. Padahal hanya KTP-nya saja yang Kristen, saudara. Sebuah pelajaran yang harus kita pelajari bersama-sama, karakter yang ketiga, karakter sebuah komitmen, ketulusan dan
ketulusan dan kesetiaan tidak cukup kalau tanpa disertai sebuah komitmen, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, masih ada karakter yang keempat, saudara. Karakter tentang sebuah kesederhanaan, saudara. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15, saudara. 15:2 ayat yang kedua, pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 20. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, pekerjaan seorang gembala, ya mungkin ya kalau zaman sekarang mungkin ya ada seorang gembala yang sarjana mungkin ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan seorang gembala itu yang identik dengan sebuah pedesaan. Identik dengan orang-orang yang sederhana, identik dengan anak-anak tanggung, usia belasan gitu, yang mungkin maaf kalau saya salah bicara, mungkin yang kesulitan untuk bersekolah dan sebagainya, kemudian disuruh apa itu orang tuanya, kalau orang tuanya punya gembala, hampir kebanyakan bukan dombanya orang tuanya, punyanya tetangganya atau bagaimana, disuruh angon begitu dan seterusnya kan. Tapi zaman dahulu saudara, bukan gembala seperti zaman sekarang diantarno pagi sore pulang gitu, enggak saudara. Zaman dahulu itu gembala itu bisa berhari-hari di padang, berhari-hari di padang dan seterusnya, kemudian sambil menggembalakan, sambil mengumpulkan jerami-jerami, nanti kemudian beberapa hari pulang untuk persediaan beberapa hari, seperti itu gembala zaman dahulu, saudara. Gembala-gembala identik dengan orang-orang yang sederhana. Gembala-gembala itu identik dengan orang-orang yang tidak berpikiran neko-neko, saudara. Diomongi di sana itu ya, malaikat datang, datang menghampiri, di sana itu di Betlehem ada seorang anak lahir, dibungkus di kain lampin macam-macam. Tidak bertanya, iya yo, bener apa enggak yo, bujuk iya apa enggak yo. Tapi langsung mereka berangkat cepat-cepat menuju Betlehem dan seterusnya melihat. Mereka bersuka cita, kemudian memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, harusnya saudara, harusnya 4 karakter ini ada di dalam kehidupan kita, saudara. 4 karakter ini ada di dalam perjalanan keimanan kita. Senyambang Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kita, saudara. Apakah kita sebagai seorang hamba Tuhan? Apakah kita sebagai seorang pelayan Tuhan? Apakah kita sebagai seorang pemusik, worship atau singer? Atau mungkin meskipun hanya sekedar sebagai seorang jemaat, saudara. Tidak terkecuali satupun, saudara. Mari kita belajar tentang sebuah ketulusan dari seseorang yang namanya Yusuf. Sebuah kesetiaan dari seseorang yang namanya Maria.
Sebuah komitmen itu melalui sebuah perjalanan, saudara. Sebuah komitmen itu banyak hal yang harus dikorbankan seperti orang-orang Majus. Dan kalaupun itu semua telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar tentang sebuah kesederhanaan, saudara. Seperti beberapa gembala yang responnya itu cepat, saudara. Begitu malaikat pergi, langsung dia cepat-cepat ke Bethlehem, saudara. Untuk memuji, untuk bersuka cita, untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Jangan sampai ada karakter yang terakhir, karakter seseorang yang namanya Herodes, saudara. Yang selalu menyalahkan keadaan, yang selalu mencari alasan untuk membenarkan apa yang telah dilakukannya, saudara. Ayat-ayat awal kan ditulis Herodes mau nyembah dan seterusnya. Tapi kan kalau yang sering baca Alkitab kan tahu, kemudian Herodes setelah tahu orang-orang Majus tidak kembali ke Herodes, orang-orang Majus pulang melalui jalan lain. Herodes merasa terbohongi dan kemudian Herodes membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun dan seterusnya, saudara. Seharusnya karakter Herodes itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang mungkin sudah 10 tahun. Atau bahkan mungkin 20 tahun. Dan saya yakin ada yang 30 tahun, 40 tahun sudah beribadah, sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Harusnya kalimat awal yang saya katakan tadi, harusnya itu bisa membentuk karakter kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, saudara. Bukan sedikit-sedikit menyalahkan keadaan cek panas yo. Waduh, saiki wis musim hujan yo. Dan seterusnya. Apapun disalahkan, saudara. Tanpa pernah mengintrospeksi diri, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya persilakan worship, singer, pemusik untuk menempati posisinya masing-masing. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh mengajar bagaimana karakter kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana karakter kita, saudara. Apakah ada ketulusan di dalam perjalanan keimanan kita? Apakah ketulusan kita disertai dengan kesetiaan? Diimbangi terus dengan komitmen yang tinggi untuk tetap setia sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Disertai dengan kesederhanaan di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Saya berharap dan tidak terjadi seperti survei yang ada, saudara. Survei yang ada, saudara. Hampir 80.000 sampai 100.000 orang anak di Indonesia. Hampir 80.000 sampai 100.000 pelajar anak Indonesia itu terlibat judi online, saudara. Saya berharap dengan sungguh-sungguh kalau yang hadir pada pagi hari ini ada guru-guru. Terlebih para pelajar yang hadir pada pagi hari ini. Saya berharap, saudara, memang tidak afdol kalau kita bisa beli HP, kemudian kita tidak mempunyai HP saat ini, saudara. Memang sudah bukan zamannya lagi kalau kita tidak punya HP. Tapi saya berharap, saudara, mari kita belajar karakter Kristus yang dicontohkan oleh Yusuf tentang sebuah ketulusan. Yang dicontohkan oleh Maria tentang sebuah kesetiaan. Yang diperlihatkan oleh orang-orang Majus tentang sebuah komitmen yang tinggi, sebuah perjalanan kehidupan, saudara. Tentang sebuah kesederhanaan para gembala. Jangan pernah kita terlena
Jangan kemudian kita menghalalkan segala cara seperti yang dilakukan oleh Herodes untuk membenarkan segala tindakan kita. Musim selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan bagaimanapun perjalanan kehidupan kita sampai pada pagi hari ini, dan apapun yang terjadi sampai hari ini, kalau kita belajar dengan karakter Kristus, apapun bisa berubah, saudara. Apapun bisa berganti, saudara. Percayalah, saudara. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Naikkan pujian ini dengan penuh ketulusan, dengan penuh keyakinan. Musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, Amin. yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dan saya persilakan Bapak Michael untuk menutup doa firman Tuhan. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, Dia selalu tolong kita. Tuhan selalu menolong. Amin Tuhan, amin, haleluya. Selalu Haleluya, haleluya. menjagaku. Syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Selai di rambutku Yes Lord. akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, dia kenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Sembah dia, sembah dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Syukur. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Bapa, bahwa sehelai rambut di kepala kami tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin dari Engkau. Bahkan kalau kami melihat burung-burung di udara, mereka Engkau pelihara dengan luar biasa. Terlebih kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau akan jaga bagaikan menjaga biji mata-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara pada pagi hari ini. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan tetap mengingatkan kami semua Tuhan, untuk menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Bukan cuma hanya sekedar menyimpan, tapi juga melakukannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Sehingga kehidupan kami Tuhan, bukan hanya menjadi kehidupan yang hanya mendengar firman-Mu, kehidupan yang hanya melihat atau bahkan menyaksikan apa yang menjadi kebaikan-Mu, tapi kehidupan kami ya Bapa menjadi kehidupan yang boleh mengalami apa yang menjadi kuasa-Mu, boleh menjalani secara langsung Tuhan. Kasih karunia Engkau berlaku dalam kehidupan kami. Penjagaan-Mu juga berlaku dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami semua pada pagi hari ini ya Bapa, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi saksi hidup dari firman-Mu sendiri ya Tuhan. Karena sungguh kasih setia Engkau tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mau berkati ya Tuhan apa yang dilakukannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaan jasmaninya, berkati pelayanannya. Apapun yang dilakukannya Tuhan, Engkau membuat berhasil sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu. Juga buat anak-anak-Mu di tempat ini yang sudah beribadah, yang sudah melayani Engkau dalam berbagai-bagai hal. Sekali lagi ya Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah mau berhutang. Engkau Allah kami yang sangat dahsyat. Engkau akan kembalikan dengan berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang menjadi berkat-Mu dan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sisa ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SMP Bethel. Waktu dan tempat saya persilakan. Pengharapanku
Kita akan diberikan kesempatan untuk berikan persembahan. Haleluya. Persembahan boleh dijalankan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Kembali kami mengundang Bapak, Ibu, dan segenap sedang jemaat kita sama-sama kembali berdiri. Kita akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang indah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat bersama-sama beribadah pagi hari ini. Ajari kami terus Tuhan. Senyaman kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami menghitung hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk terus kami bersyukur, berserah, bersandar, berharap, dan berpasrah kepada-Mu. Untuk terus memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam setiap masalah apapun yang kami hadapi Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Seiras dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terus supaya karakter ketulusan, keikhlasan, kesetiaan, dan komitmen serta kesederhanaan itu ada di dalam kehidupan kami. Untuk terus kami semakin hari semakin sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Semakin hari kami sesuai seperti Yesus. Pimpin dan bimbing di dalam acara ibadah, di dalam setiap di dalam tempat ini Bapa. Istimewa Gembala Sidang kami yang terkasih Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan. Tuhan tambahkan iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupannya. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami. Untuk terus bersyukur, beribadah kepada-Mu. Berkati seluruh keluarga besarnya, anak menantu dan cucu-cucunya.
Memberkati seluruh hamba-hambamu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini. Yang terus bertugas dan bertanggung jawab di dalam setiap pelayanan di dalam tempat ini. Tambahkan iman dan Roh Kudus-Nya Tuhan. Untuk terus tetap eksis melayani. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam segala masalah kehidupan kami. Di dalam segala latar belakang kami. Di dalam segala sakit penyakit yang kami derita sampai pada pagi hari ini. Apapun itu Tuhan, ajari kami terus Tuhan. Supaya karakter kebenaran firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus melihat kuasa Kristus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar dalam keadaan selalu aman, tentram dan damai. Khususnya minggu depan hari Rabu. Supaya pemilu, pilkada, pilgub, ataupun apapun Tuhan yang terjadi, yang diselenggarakan hari Rabu, dapat berlangsung dengan aman dan damai. Sehingga seluruh bangsa Indonesia dapat bersyukur kepada-Mu. Berkati kota Surabaya dan sekitarnya untuk tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Untuk kami dapat beribadah, bekerja mencari nafkah. Berkati tetangga kanan kiri muka belakang sekitar gereja-Mu ini Tuhan. Supaya gereja-Mu ini sungguh-sungguh menjadi panutan, menjadi mercusuar, menjadi garam, menjadi terang. Untuk banyak jiwa datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami dengan Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi, kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama kami. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini, khususnya ibadah Natal. Untuk terus kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan pekerjaan-Mu Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk sebuah apapun yang melilit kehidupan kita. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Seiras dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Supaya roh ketulusan, kesetiaan, komitmen dan kesederhanaan itu ada di dalam kehidupan kita. Untuk terus kita menjadi cermin kemuliaan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.